Halo, selamat malam Imelda. Halo, selamat malam. Ya, malam dengan Mas, siapa nih? Dengan Rama di Banyumas. Oke, Mas Rama, Banyumanik. Ya, Mas Rama. Bisa kita mulai ceritanya dari sekarang? Ini yang mau diceritain rumah atau apa nih, Mas Rama? Rumah mas, rumah baru jadi. Rumah baru ya? Rumah Mas Rama atau? Rumah teman. Oke, temannya Mas Rama ya? Ya. Bisa lebih kencangan dikit Mas ngomongnya? Oh iya mas, udah mas. Oke, Udah, mas. ya cukup. Silakan Mas, bisa cerita dari sekarang, silakan. Jadi itu rumah omnya teman saya. Ya omnya teman saya itu kan tinggalnya di luar kota. Setelah jadi rumahnya itu kan bangun baru. Nah teman saya kan sendirian, gak berani, terus akhirnya saya temenin. Kejadian apa sih? Cuman kalau pas beberapa minggu itu, beberapa hari kemudian, tiap malam itu ada suara kayak cewek nangis. Nah terus temen dua-duanya dengar cewek nangis, terus kadang-kadang ada suara cewek ketawa. Terus pernah satu kejadian itu teman saya mainan laptop di luar, jadi itu jendela itu bisa buka sendiri dari keadaan nutup di depan dia persis itu. Terus dia manggil-manggil saya kira ada apa, ternyata jendela yang dari posisi nutup terus itu bisa buka sendiri. Terus ada lagi waktu malam-malam itu habis pulang main sekitar jam 1 jam 2 itu, terus kami berdua itu masuk kamar, kan teman saya tidur, terus saya lihat TV, itu ada suara cewek ketawanya kencang gitu lumayan, terus habis ketawa tuh nangis. Ya terus saya nggak berani, akhirnya saya tidur. Pernah juga ada suara kayak langkah kaki tuh yang dengar tapi teman saya. Terus juga ada yang teman saya main di situ, ditinggal sendirian. Kan di rumah itu kan ada kayak apa ya, alat musik kayak gendang itu buat pengaman itu bisa ini sendiri katanya. Terus dia nggak berani, terus dia pulang sekitar jam 9 malaman gitu. Ya mungkin begitu tuh mas, kalau tiap malam biasanya kayak ada yang bayangan-bayangan terbang gitu mas. Terakhir Mas Rama dimintain tolong sama temen untuk nemenin ya. Itu Ya. kapan? Ini kan terakhir kan rumahnya udah ditempatin sama yang punya itu mas. Sekarang, jadi teman saya itu udah nggak begitu lagi. Halo? Berarti ini sekarang udah ditempatin sama yang punya ya? Iya, udah ditempatin. Terakhir saya 2 minggu yang lalu itu mas, waktu malam Jumat itu kan mau sekalian telepon sama teman saya itu mas. Cuman sekarang teman saya lagi di luar kota, jadi saya teleponnya di rumah. Waktu terakhir itu Mas Rama dengan teman Mas Rama Iya mas. itu dapat gangguannya apa saja? Kalau waktu itu saya telepon nggak bisa, terus langsung tidur mas, jadinya ya nggak ngerasa ada apa-apa tuh mas. Terakhir ini Mas Rama waktu itu Ya. istirahat ya, jadi nggak dapet. Ya istirahat. Yang rasain ada temannya Mas Rama ya? Atau Nah, gimana? teman saya ya, kurang tahu mas, soalnya dia kan waktu itu mungkin juga langsung tidur apa gimana. Ada nggak di antara dari kejadian-kejadian itu yang waktu Mas Rama juga terjaga, temannya Mas Rama juga pas terjaga, pas sama-sama benar-benar bisa berinteraksi bersama-sama dengan makhluk astral yang ada di sana? Ya kalau yang pas itu, ya pas teman saya pas mainan laptop di luar itu mas, itu kan jendelanya buka sendiri tuh mas. Ya, terus teman saya manggil-manggil saya kan lagi di kamar ya TV. Ya itu kan udah kejadian itu mas.
Pernah juga bareng-bareng itu habis pulang main sekitar jam 1 jam 2-an langsung masuk kamar lihat TV, ada suara cewek nangis, kayak cewek nangis sih mas. Cewek nangis. Terdengar di arah mana, Mas? Terdengar di ruang tamu di luar kamar tuh mas. Ruang tamu di Luar kamar itu kan masih barang-barangnya masih sedikit tuh mas, jadi kan kamarnya 2 hadap-hadapan itu mas. Nah terus kan di luar kamar tuh kayak kosong, itu cuma dikasih meja sama kursi itu mas. Jadi terdengarnya di ruang tamu itu. Iya. Sempat dihampiri nggak? Wah kalau itu nggak berani mas, soalnya kan kalau udah malam lampunya dimatiin mas. Matikan semua. Lampu kamar mandi ya, kecuali lampu mandi sama lampu yang di luar di halaman depan. Mas Rama tadi bilang rumah baru ya. Rumah baru Ya, ini betul. rumah dibangun pertama kali oleh siapa tadi? Omnya temannya Mas Rama atau beli dari orang udah jadi seperti itu? Kalau dari cerita temen sih dari tanah kosong terus dibangun sendiri mas. Dari Jadinya tanah kan kosong? ya omnya kan kayak arsitek itu mas. Rumah sendiri, dia sendiri. Ini letaknya di perkampungan atau di perumahan rumahnya? Di kampung mas, di kampung itu kan gang buntu itu mas. Oke. Di kampung ya? Kalau dulu kan saya juga punya teman daerah situ mas, sama gangnya. Cuma pas itu saya sering ke sana tuh SMP. Waktu pas SMP itu di lokasinya rumah temen itu masih lapangan itu mas. Masih bentuk lapangan kayak tanah kosong buat lapangan badminton gitu mas. Itu dekat sama rumah ya Mas, temannya Mas Rama itu? Dekat, cuman Sama kalau lapangan? ini kan dia ya satu gang. Lalu Kalau tetangga-tetangga di sana ada yang pernah maksudnya bercerita juga nggak tentang hal-hal mistis? kalau tetangga itu jarang cerita sih mas, soalnya gimana ya, ini kan yang nempatin kan cuma anak-anak muda, mungkin nggak diajak ngobrol apa gimana tuh mas, jarang sosialisasi tuh. Jarang sosialisasi ya? Ya. Ini yang paling parah tadi Mas bilang jendela dibuka itu ya, sama dengar suara tangisan ya? Ya pernah juga waktu pagi itu mas, kan tidur di kamar itu mas, pintunya nggak dikunci, cuman ditutup. Itu bisa nutup sendiri tuh mas, sampai kebangun itu. Jadinya bisa nutup berapa kali gitu loh, pintu kamar. Tapi posisi pintu benar-benar ditutup ya, tidak dalam, tapi tidak dikunci, ditutup tapi tidak dikunci gitu atau gimana? Iya, ditutup tapi nggak dikunci. Terus kan pagi-pagi terus kaget semua nih mas, saya sama teman saya itu. Berapa kali itu mas, sampai pas kebangun juga masih buka nutup itu mas. Berarti ini kamar yang ditempatin cuma satu aja ya? Iya, yang satu buat bareng-bareng masih kosong. Ini tadi bilang 2 kamar dengan di rumah ini 1 lantai berarti ya? Iya, 1 lantai. Ada lagi Mas yang mau diceritain? Ya, ini mungkin ulah malu asra kalau nggak tahu ya mas. Cuman pas itu jadinya pulang main malam itu, terus pagi-pagi kan kunci teman saya tuh hilang mas, kunci motor. Ya dia kan baru nyariin mau pulang ke rumahnya yang sebenarnya tuh mas, nggak ketemu. Akhirnya ketemunya tuh sore apa siang itu mas, di warung di asrama rumahnya tuh mas. Jadinya kuncinya bisa sampai warung di asrama tuh mas. Mungkin lupa kali ya atau gimana? Enggak. Ya kurang tahu sih mas, cuman katanya itu kan dia kan main itu kan nggak bawa motor mas. Dia kan nggak sempat ke warung itu mas, katanya nggak main ke warung itu.
Yang menemukan kan kunci itu cerita siapa? sama Orang-orang warung situ yang kenal atau ya, gimana? yang punya warung itu mas. Waktu dia pulang dianterin aku nggak pakai motor temennya tuh mas, ditegur sama yang punya warung, ini kuncinya kok di sini tuh loh, kuncinya kok sampai sini gitu. Ya itu kan cerita penting, cuma ya seringnya itu kayak suara itu, terus kalau malam itu kayak ada yang jatuh dari genteng itu mas. Kan kalau belakang itu kan tanah, masih tanah mau dibikin taman itu mas. Itu kalau malam ada suara buk gitu, buk kayak ada yang jatuh gitu. Tanahnya berarti masih ada banyak pohon gitu atau tanah? Dan ini jadinya di komplek rumah itu kan ada, di depan itu kan ada dibikin tanah, kalau kalau mau dibikin taman itu mas, cuma di belakang juga ada. Jadi di belakang itu mau dibikin, udah dibikin sumur sih mas, sumur dua, yang satu kan jaga itu, terus dibikin lagi itu, rencananya mau dibikin taman gitu. Ini posisi sekarang Mas Rama di rumah ya? Ya saya di rumah. Hmm, tidak ada teman Mas Rama yang dimaksud? Enggak ada mas, itu lagi di luar kota itu. Oh, mungkin kalau saya ada teman juga, saya pengen dengar. Mungkin ada cerita yang beda mungkin, atau mungkin ada cerita yang mungkin belum disampaikan ke Mas Rama mungkin, atau gimana? Ya rata-rata kalau dia habis ngalamin itu mesti cerita sama saya mas, soalnya kan saya tiap malam di sana itu mas, jauh dulu itu mas. Tiap Kayak malam ya? cerita, ya kayak cerita Ada kejadian pagi hari atau mungkin siang hari gitu? Enggak ya? Kalau pagi hari, siang hari aktivitas ya? belum itu, Berarti nggak di rumah ya? Atau gimana? ya di rumah kan. Kalau bangun siang sih cuma nggak ada apa-apa sih mas. Rata-rata tuh jam malam itu mas, jam 9 ke atas itu sampai jam 3-an, jam 3 pagi. Ada pohon gitu mas di belakang rumah? Kalau di belakang rumah tuh nggak ada pohon mas, cuman kalau pas kita ke belakang itu lihat pohon pisang tuh mas. Di belakang rumah itu kan di tembok mas, jadinya kayak bentuk taman tapi di tembok tinggi itu mas, terus di belakang kayak ada pohon pisang tuh mas. Kalau di samping rumah ada pohon mangga, pohon rambutan mas, punyanya tetangga. Ada pohon apa mas? Pohon rambutan kayak yang di sebelah, kalau yang di belakang itu kayak ada pohon pisang. Bisa lebih kencang lagi mas suaranya? Halo mas Rama. Yang Bentar, ada pohon rambutan ini posisi di mana nih letaknya? di samping rumah sebelah kanan, Samping rumah, sebelah kanan, sebelah kanan. kanan, iya. Kalau kita menghadap ke rumah atau dari rumah nih, mas Kalau bilang? kalau kalau menghadap rumah sebelah kiri mas. Hmm. Kalau menghadap rumah sebelah kiri. Berarti samping kiri rumah yang dimaksud ini memang tanah kosong gitu atau Oh udah jadi rumah semua mas. udah jadi rumah semua? Cuman di situ Iya. memang ada satu pohon rambutan. Punya tetangga Iya. berarti ya? Ya punya tetangga depan rumah, di rumahnya sih mas. Ada kejadian apa gitu mas di tempat tersebut? Kalau dulu sebelum saya pas temenan sama teman saya ini, sempat lewat di, kan itu kan jalan buntu mas, kalau ke atas itu kan kayak ada jalan itu mas. Ya di situ ada kayak tanah kosong, terus ada sumur. Waktu itu kan malam-malam saya lewat itu jam 10-an itu mas, kayak ada kayak paranormal tuh mas, bakar dupa di situ mas. Jam berapa ya? Malam itu mas, di bulan, di tanah kosong itu mas.
Waktu itu lihat Mas, waktu lihat sekilas atau gimana? Ada paranormal yang membakar dupa di situ. Kalau itu kan pas saya lewat Mas. Berarti sekilas ya? Paranormal apa bukan itu cuman dia bawa kayak pot apa gimana itu kan kayak ada asapnya tuh Mas. Terus baunya dupa kayak wangi-wangi gitu Mas. Sendirian aja waktu itu paranormalnya atau mungkin didampingin oleh orang yang ada di situ? Sendirian sih, soalnya kalau gang situ biasanya sepi Mas, itu kan sepi. Malam tuh sepi, kalau rata sepi Mas. Jadinya pas itu juga sendirian sih orangnya Mas. Berarti aktivitas orang yang Mas Rama maksud ini tanpa terketahui oleh yang punya rumah tetangga gitu atau gimana? Jadi dia di rumah di tanah kosong Mas, di atas tuh Mas. Itu kan jadinya rumahnya teman saya kan gang buntu itu Mas, masuk gang terus turun itu. Nah kalau ke atas itu kayak ada pertigaan, itu Mas jalan pertigaan tuh Mas. Nah di sekitar itu kan ada kayak 2 petak tanah kosong di sekitar situ Mas. Tanah kosong ini waktu itu Mas lihat orang yang membakar dupa ini di dekat pohon apa atau cuman digeletakin di tanah kosong gitu? Dia masih jalan sih Mas posisinya, mau ke arah tanahnya tuh. Di pinggir jalan jadi dia masih jalan gitu Mas. Saya kan cuma lewat jadinya cuma sekilas aja. Diceritain ke tetangga-tetangga nggak waktu Mas Rama melihat hal itu? Enggak, itu kan posisinya udah lama Mas. Udah lama banget sebelum saya nginep di rumahnya teman gitu Mas. Oh, oke. Kalau yang tetangga rumah yang dimaksud ini sebelah kalau kita ngelihat dari menghadap rumah berarti sebelah kiri ya. Atau kalau mungkin dari Mas di rumah berarti sebelah kanan ya. Tetangga sebelah kanan rumah yang dimaksud ini. Ada cerita-cerita mistis nggak? Mungkin yang berkembang. Kalau saya juga kurang tahu Mas. Tapi yang tahu saya itu kan itu rumahnya Pak RT itu Mas. Oh, rumahnya cuma, sebelah kanan itu rumah Pak RT berarti? Iya, Pak RT atau Pak RW itu. Pak RT kalau biasanya. Pernah sih ditegur sama Pak RT malam-malam. Waktu kita sama teman-teman tuh bakar-bakar tuh kan cuma dimarahin itu dengan rame-rame gitu. Ya cuma itu toh. Ada yang ngomong-ngomong sama Pak RT. Posisi bakar-bakar ini di mana? Di belakang rumah? Di depan rumah Mas. Oh, di depan rumah. Ya, itu kan kayak ada tanah tuh Mas. Pohon? Ya rata-rata. Dekat pohon rambutan itu? Kalau kan ya gimana ya? Ini kan rumahnya kan ada halamannya tuh Mas. Nah itu rumahnya Pak RT juga ada halamannya. Ada pohon rambutan itu di halamannya Pak RT. Samping rumah berarti Mas. Dipisahin sama tembok tuh. Oke. Ya, sampai di sini Mas Bu mungkin mau langsung ditanggepin cerita dari Mas Rama di Banyumanik. Ini nun saya buat siapa? Mas Rama nih. Halo, Mas Rama. Ya. Nun saya, Mas Rama jenengan di sana sudah lama Mas. Nun saya. Ini kok nun saya sudah lama. Saya tinggal di sana sudah lama enggak Mas? Nun saya. Kalau saya tinggal di sana sekitar 1 semester lebih Mas. Apa? 6 bulan, hampir 6 bulan tuh Mas. 6 bulan ya. Berarti belum lama ya. Nun saya, kalau kita dari jalan utama terus ke kanan ya itu ya. Dari jalan utama ke kanan ya. Jadi jalan utama itu jalan besar terus kemudian masuk ke kanan ya. Kalau dari atas tuh ke kanan ya. Kalau dari atas. Dari arah Jogja misalnya.
Jalan besar ya. Terus kemudian masuk ke kanan ya. Ya ke kanan. Ke kanan terus kemudian turunan ya. Ya turunan Ada turunan terus nun saya itu pas tikungan jenengan masuk ke kanan gangnya. tikungan. Jadi itu dari jalan besar ke kanan terus itu belok kiri mas. Ada gapura tuh mas. Gapura ya. Terus ya masuk terus belok kanan ya. Belok kanan itu gang buntu itu mas. Belok kanan. Ini nun sewu misalnya. Ini saya menggambarkan ada pohon apa ya, pohon rambutan, terus kemudian ada jalanan turun. Iya. Ada jalanan terus kemudian di sini ada kayak mata air mas, kayak ada sendang kalau ini. Mada itu saya tanya. Iya di bawah ada sendang itu. Ada sendang terus kemudian di sini saya menggambarkan itu. Ya sesuatu atau dalam tanda kutip. Ya. Oh iya. Jadinya bisa dikatakan itu ada jalan pohon ya di sini di belakang makhluk asal itu ada pohon. Kalau di bayan saya ini antara rambutan atau nangka ini. Apakah itu dulunya atau bagaimana? Kemudian jalan terus kemudian ada mata air atau sendang. Kalau saya sebut sendang ya. Apakah ini bisa dikatakan ada sendangnya di situ? Nah, terus kemudian nun sewu dekat dengan lapangan enggak mas? Jadinya kayak ada pohon pisang terus kemudian banyak rumput-rumputnya gitu mas? Kalau lapangan 1 kilo itu mas, 1 kilo ke arah barat ada, 1 kilo ke arah utara itu ada mas lapangan. Oke. Non sewu jika lapangan ketemu lapangan terus kemudian tempat jenengan di tengah gitu, contoh ya lokasi jenengan di tengah gitu ya. Terus kemudian arah berarti kalau itu barat dan timur ya mas tadi ya mas ya? Iya. Barat dan timur. Arah selatan dekat dengan pemakaman umum enggak mas? Oh kalau dari lapangan ke arah timur berarti itu dekat sama makam tuh. Oh gitu ya, oke. Ini nun sewu saya menggambarkan seorang perempuan nun sewu, rambut sebahu. Dia rambutnya kalau saya bilang apa ya kayak gini ya, agak sedikit kayak orang itu kayak nun sewu tidak mandi 1 bulan itu, jadinya kucel nih. Kucel tidak tahu kenapa dia semacam kayak bingung untuk mencari sesuatu kalau saya sebut seperti itu. Dan ini di situ saya gambarkan ada satu sendang atau mata air ya, terus kemudian ada pohon, terus kemudian ada jalanan turun ini, ada jalan turun untuk menuju ke sendangnya itu. Iya. Dari jalan utama atau misalnya dari jalan terus kemudian ada turun terus kemudian di situ ada mata air atau sendangnya. Dan terkesan dia mencari sesuatu ya kalau saya sebut ya, kayak bingung mencari sesuatu untuk yang saya gambarkan di sini. Nun sewu dekat dengan sungai enggak mas? Iya itu mas, itu kan sungai itu mas. Sendangnya itu dekat sama sungai itu mas. Oh itu ya. Oke. Jadi kalau saya bilang dia bingung kayak orang itu bisa dikatakan kayak orang mencari sesuatu, bisa dikatakan sesuatu itu kayak mencari dia untuk pulang ya kalau boleh saya katakan seperti itu. Nah, dia bingung terus kemudian kayak orang kesasar itu kayak dia mencari jalan untuk pulang kalau bahasa saya mengatakan seperti itu. Dan ini tidak jauh daripada nun sewu mata air tersebut. Terus kemudian ada jalan menurun di situ. Terus kemudian nun sewu dekat dengan pembuangan sampah enggak mas nun sewu? Kayak Ya, besar kalau atau apa gitu? Kalau menyusuri sungai itu mas, nanti kan ada jembatan, dekat jembatan itu ada pembuangan sampah itu. Kalau ya malah dekat rumah saya kalau pembuangan sampahnya. Kalau saya bayangkan tuh pembuangan sampahnya kiri jalan itu mas. Kalau dari atas kiri jalan ya mas.
Jadinya kan turun terus sebelah kiri. Itu apa ya, kayak apa dekat dengan musola atau masjid itu, Mas? Dekat masjid sama dekat SD gitu. Oke. Ya mungkin seperti itu, Mas. Kalau saya di sini, saya di gambaran saya atau di saya kalau boleh saya berpendapat, ada sesuatu yang terkesan kayak mencari sesuatu mencari sesuatu. Kalau saya sebut kayak mencari jalan ini ya, jalan kembali atau jalan pulang, kalau saya seperti itu. Dan itu bisa dikatakan bukan untuk sesuatu hal yang lama di situ, enggak. Tapi kalau ini terkesan kayak orang itu kayak apa ya, Mas ya? Kesasar ya, kalau saya bukan jajan, kayak orang itu kayak kesasar ya. Dia terkesan kayak untuk mencari jalan pulang. Dan di sini Nun Sewu sedang, terus kemudian jalanan turun ya. Saya gambar jalanan turun, terus kemudian ada pohon di sini Nun Sewu. Ya. Kalau mungkin agak itu kalau yang malam nangis sama ketawa itu kayak itu, Mas. Apapun itu Nun Sewu nggih, Mas. Ini nanti mungkin jenengan lihat gambarnya aja nggih, Nun Sewu. Kalau saya sebut kayak orang itu bahasa saya ingin pulang gitu loh, ingin kembali seperti itu. Jadi memang ada sesuatu yang terkesan dia, kalau bahasa Jawanya bilang itu ngerambiang ya, Nun Sewu. Ngerambiang terus kepengen pulang. Bukan berarti terus kemudian dia asli penduduk situ, enggak. Kalau boleh saya katakan, kalau di situ sudah tidak begitu ini ya, tidak begitu ya serem, tidak terlalu spooky. Beda mungkin kita bicara di tahun 90-an. Ya, mungkin komentar saya seperti itu, Mas. Tapi kalau sekarang ini tidak beda. Mungkin kita berbicara di tahun 90-an ke atas. Kalau mungkin 90 ke atas, mungkin ya ini tidak tahu ya. Mungkin coba jenengan coba cross check untuk orang-orang yang sudah pernah tinggal lama yang ada di sana, atau apa bisa dengan penduduk asli di sekitar situ. Mungkin cerita-cerita atau dalam arti hal-hal yang mungkin pernah dialami oleh penduduk sekitar situ, terutama untuk penduduk yang sudah lama di situ ya. Mungkin penduduk asli situ ya, nanti mungkin akan keluar cerita-cerita yang bisa dikatakan cerita-cerita mistis atau cerita horornya nanti keluar semua. Kalau sekarang tidak seperti dulu, Mas. Mungkin komentar saya seperti itu. Ya. Mas. Ya, begitu Mas Rama. Terima kasih sudah gabung sama kita ya.